Ini Nida ya, saksiku sejak lama. Saksiku ini sejak lama. Bahkan Nida pernah dua minggu tidak mau menemuiku karena dia pusing cerita Allah Muhammad. Dia pusing karena saya tidak bisa move on dari kisah-kisah. Tahun Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Pas puncaknya dua minggu Ya, terguncang. Nida terguncang Ini terus karena setiap bertemu Allah Muhammad. Jadi Nida terguncang. Jadi ke siapa lagi saya bercerita kalau tidak ke Nida. Jadi Nida lah saksiku. Jadi ketika itu 2009 kami pergi ke Ustadz di Pasaman Barat untuk membuang ilham di kalbu sanubari saya, Ustadz R. Dia masih ada dan dia tidak bisa membuangnya. Ya bagaimana bisa, karena Allah yang berkuasa. Dan saya sholat hajat tiap malam, ya Allah cabutlah perkataanmu di kalbuku. Saya berdoa begitu dan ternyata tidak bisa hilang. Dan saya tidak berdoa selama 2 minggu karena jika saya berdoa dijawabnya. Saya nggak berdoa. Jadi satu hari saya ingin berdoa, dijawabnya ya Allah masih ada. Akhirnya saya pasrah. Jadi makanya kami mau bersumpah, makanya kami mau bermubahalah, karena semuanya benar. Jadi Nida inilah saksinya. Iya. Makanya Nida mau bermubahalah, mau mati mengenaskan, mau mati dalam satu malam. Jadi 7 gugusan keturunan dia mau. Jadi hati-hati yang telah bersumpah dengan saya dan mendustakannya. Kami tidak bermain-main dan kami meneguhkan sumpah kami seperti di surat An-Nahl ayat 91. Jadi yang bersumpah dengan kami meneguhkan sumpah kami, dan kami bersumpah dengan dihadiri ahli keluarga kami. Jadi jangan kalian mengatakan pesan Allah di karang-karang, pesan Allah dari bisikan, Tuhan Rukaya, iblis memberikan pesan, iblis dajjal. Jangan. Kalian sama dengan menduakan Allah, menyandingkan Allah, sama kalian dengan menistakan Allah, sama kalian menistakan Allah. Saya bisa mengatakan itu. Kalian telah menistakan Tuhan saya Allah, karena saya tidak bertuhankan selain Allah. Saya beribadah kepada Allah. Ya kana budu ya kana sain. Jadi berhati-hatilah ketika kalian mengatakan pesan Allah di karang-karang, pesan Allah dari setan jin iblis dajjal. Allah berkata, ingat ya, DC, Allah berkata, lihatlah azab merata di mana-mana. Dan hari itu juga terjadilah gempa dan guncangan di negara sebelah. Jadi jangan kamu mengatakan juga hal begitu. Dan Allah mengatakan, lihatlah bencana merata di mana-mana, dan itu terjadi. Jadi Allah memperingatkan kita, ini akhir zaman, lebih baik perkataan Allah daripada fitnahmu. Kamu menghasut semua orang di dunia untuk memperkarakan saya. Saya perempuan dan hanya satu perempuan. Dan kamu ingin mematikan saya, kamu ingin saya diperkarakan, kamu ingin saya dicelakakan, dan Allah berjanji menjaga saya. Allah berjanji menjaga saya. Jadi semua ini karena Allah. Manalah saya tahu jika tidak karena Allah? Manalah saya bisa mengarang-arang? Apalagi yang aku karang ya? Apalagi ya topiknya? Apalagi yang aku bikin? Mana bisa seperti itu? Sedangkan saya disediakan Allah saksi-saksi dari negeri-negeri. Allah menyebut orang-orang yang tidak bertalian darah, saling berkasih sayang, bersaudara, saling mencintai karena Allah. Jadi kami saling mencintai, saksi-saksi Allah. Kami tidak pernah saling menyakiti. Jadi kami tidak pernah berbuat buruk kepada kalian, kepada siapapun. Dan pesan Allah tidak menyakiti siapapun, tapi memanggil hamba-hamba Allah di dunia. Jadi jangan berkata buruk dengan pesan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkata, dia akan membalasnya. Orang-orang yang mengatakan pesan Allah dari jin iblis dajjal, dialah pengikutnya. Ingatlah, perkataan Allah itu benar hak, karena saya sudah merasakan. Sedikit pun saya tidak bisa mendustakan Allah. Sedikit pun saya tidak bisa menyimpan pesan Allah. Sedikit pun saya tidak bisa mengingkarinya. Nyawaku dalam genggaman Allah. Allah berkuasa mematikan aku kapan saja yang Allah inginkan. Lalu Allah berkata, lihatlah janjiku benar. Kumatikan engkau, kuhidupkan engkau. Kumatikan engkau, kuhidupkan lagi engkau, dan kepadakulah kelak engkau kembali. Jadi hati-hati ya DC, untuk mengatakan pesan Allah dari jin setan iblis dajjal. Justru perkataan buruklah yang menghalang-halangi orang di jalan Allah. Karena saksi-saksi Allah memanggil hamba-hamba Allah saling berpesan dengan sabar, saling berpesan dengan kasih sayang. Itulah golongan kanan. Buka surah Al-Balad ayat 17 sampai ayat 20. Dan Allah memanggil kita semua kembali ke jalan Allah. Mana baik perkataan Allah
daripada perkataan lisan yang buruk yang kamu katakan dan kamu menginginkan satu keburukan untuk saya. Jadi pesan kebaikan Allah untuk kita di jalan Allah, dan kita bersaudara. Muslim itu bersaudara. Apa perkataan yang buruk dari pesan Allah? Periksa risalah Ar-Rahman. Oh, karena judulnya Risalah Ar-Rahman, yang dikatakan oleh Allah melalui Ilham Kalbu Sanubari, dilengkapi dengan ayat suci Al-Quran dan pasangannya Al-Quran. Terserah Allah, karena Allah yang membuatnya, bukan saya. Jadi Al-Quran dari Allah, Risalah Ar-Rahman dari Allah, dan Allah memberikan saya saksi-saksi apa yang dikatakan Allah, apa yang diperlihatkan Allah di dalam mimpi. Sebagaimana kamu mengumpulkan mimpi-mimpi orang lain, saya juga memiliki mimpi, dan Allah sediakan saksi, dan Allah mentakwilkan, dan terjadilah mimpi saya. Jadi saya tidak mengarang-arang, karena saya disediakan Allah saksi dari negeri-negeri orang-orang yang tidak bertalian darah, saling berkasih sayang dan saling mencintai karena Allah, saling bersaudara karena Allah. Mereka bukan nabi dan bukan syuhada, dan itu ada pada hadis Abu Malik. Jadi berfikirlah kita. Allah menyuruh membantu saudara Palestina. Lalu kamu katakan pesan Allah dari jin iblis dajjal. Bagaimana sedekah kami yang ke Palestina itu? Bagaimana sedekah hamba-hamba Allah yang membantu saudara Palestina? Bagaimana kami semua bersedekah? Apakah jin setan menyuruh bersedekah? Itulah kita mempergunakan akal kita. Dan ketika kita bersedekah, Allah menerima. Dan bagaimana dikatakan talbis iblis, lalu nanti akan menipu daya? Kalau begitu tidak usah kita berbuat baik, kalau dikatakan semua dari talbi iblis. Jadi berfikirlah kita, dan Allah menyuruh kami membuat tempat berniaga membantu saudara Palestina, dan ini masjidnya. Jadi kita harus membuat masjid juga karena disuruh Allah, kami patuh. Dan untuk beribadah pengunjung silakan untuk semua di sini. Jadi berhentilah dari berkata buruk, dan Allah mengatakan lihatlah bencana terjadi di mana-mana. Itu Allah. Dan karena Allah berkata-kata kepadaku, lalu dikatakan kesesatan, bisikan setan di dalam dada juga membuat maksiat. Itu saja diperangi. Jangan perangi perkataan yang baik dari Allah. Dan Allah memberikan aku ilham kalbu sanubari sejak kecilku, dan tidak perlu aku jelaskan. Siapalah yang berani menyampaikan pesan Allah jika tidak dari Allah? Siapalah yang berani mau menganiaya diri dia sendiri dengan mendustai? Tidak. Kalau saya mendustai, saya ditempatkan Allah di neraka jahanam. Saya kekal demi Allah, jiwaku dalam genggaman Allah. Jika saya mendustai, saya ditempatkan Allah di neraka jahanam. Saya bersedia kekal demi Allah. Jadi berhati-hatilah. Saya sudah lelah menjelaskan ini. Sudah lelah saya menjelaskannya. Kamu berapa kali meminta sumpah saya? Mati dalam 7 hari, mati dalam 1 malam, 1 detik saya mau, jika saya dusta. Jadi marilah kita memanggil hamba-hamba Allah di dunia untuk kembali di jalan Allah, lalu Allah turunkan rahmat, Allah bantu Palestina. Itu lebih baik daripada menghasut orang-orang untuk menang. Astagfirullahalazim. Malu tu